Silakan duduk kembali. Kemarin kita sudah masuk di materi sistem sirkulasi. Sekarang kita masuk ke golongan darah pada manusia. Sebelum kita pengenalan, Ibu mau tanya sama kalian. Kalian tahu golongan darah kalian apa? Tadi golongan darah apa? Siapa yang tahu golongan darahnya? Apa? Oh,
antigen A di dalam plasma darah. Lalu golongan darah B, dia keduanya ini dia memiliki antigen A maupun B, tetapi tidak memiliki antibodi A dan B. AB ini dia bisa menerima golongan darah dari A maupun B. Golongan darah O memiliki antigen A maupun antigen B, tetapi dia memiliki antibodi anti A dan anti B. Dia transfusi ke golongan darah A ini, yaitu golongan darah A dan golongan darah O. Lalu yang golongan darah B, dia bisa ditransfusi dari golongan darah B dan golongan darah O. Pernah dengar istilah penerima universal? Pernah? Oke. Dan golongan darah AB ini dia merupakan penerima universal. Artinya dia bisa menerima golongan darah apapun, yaitu A, B, O. Tapi ada tapinya nih, golongan darah AB ini dia nggak bisa masuk ke golongan darah A ataupun B. Golongan darah O ini merupakan donor universal. Karena darah O ini dia bisa masuk di golongan darah A, B, AB. Kalau tabel kurang lebih menjelaskan seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk sistem penggolongan darah selanjutnya, yaitu sistem penggolongan darah resus. Sistem penggolongan darah resus ini dibagi menjadi dua, yaitu H positif atau resus positif dan RH negatif atau resus negatif. Sistem penggolongan darah resus ini ditentukan oleh Leishman dan juga Wayne pada tahun 1940. Pengelompokan resus ini sederhana. Kalau dia memiliki antigen D, maka dia beresus positif. Kalau dia tidak memiliki antigen D, maka dia merupakan resus negatif. Namunnya, saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan studi kasus saya berikan di dalam LKPD. Akan dibagi jadi 6 kelompok. Di sana satu. Jadi sebelum kalian presentasi, saya punya poin dulu. Kalau ada 3 studi kasus yang saya taruh di LKPD itu, dan satu kelompok itu kasus itu dia sama. Misalnya kelompok 1 sama kelompok 2, studi kasusnya itu sama. Jadi yang presentasi itu nanti salah satu kelompok, terus yang kelompok lain itu dia menanggapi. Baik, kelompok 1, 2 silakan maju. Yang pertama, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Robi Firdaus dari absen 3. Oke, kali ini saya akan membacakan pertanyaan dari artikel tersebut. Yang pertama, apa itu golongan darah dan mengapa golongan darah antar manusia memiliki perbedaan? Golongan darah adalah klasifikasi darah suatu individu berdasarkan ada atau tidak memiliki antigen dan antibodi yang berbeda. Dalam hal ini, golongan darah digolongkan ke dalam sistem AB. Yang kedua, dari artikel yang ditunjukkan, permasalahan apa yang kamu temukan? Berdasarkan artikel di atas, sebagian anak di Indonesia mengalami penyakit yang bernama thalassemia, yakni penyakit kelainan genetik pada darah yang diturunkan dari orang tua yang saya menjawab, penyakit ini tidak dapat diobati. Dari kelompok 2, jawaban kami untuk yang permasalahan itu adalah permasalahan yang muncul dari artikel adalah tingginya angka penderita dan pembawa sifat thalassemia di Indonesia. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau pasangannya tiba-tiba punya pembawa thalassemia, nah itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau dia nggak mau atau mencegah agar thalassemia ini tidak terobati, dia itu nggak jadi nikah. Nah, kedua, kalau dia cinta monyet, ya nikah dia. Ada itu aja. Silakan tepuk tangan untuk
biasa aja.